الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sahabat Al-Haqqu TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan pembacaan muqaddimah Al-Quran Al-Karim dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Saat ini kita telah sampai pada bab yang ke-6 yang berjudul keutamaan membaca Al-Quran dan cara membacanya. Mari kita mulai materi ini. Bab 6, keutamaan membaca Al-Quran dan cara membacanya. 1. Membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang merupakan sumber utama dan pertama ajaran Islam, menjadi petunjuk kehidupan umat manusia, diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu rahmat yang tak ada taranya bagi alam semesta. Di dalamnya terkumpul wahyu ilahi yang menjadi petunjuk, pedoman dan pelajaran bagi siapa yang mempercayai serta mengamalkannya. Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir diturunkan Allah, yang isinya mencakup segala pokok-pokok syariat yang terdapat dalam kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Karena itu, setiap orang yang mempercayai Al-Quran akan bertambah cinta kepadanya, cinta untuk membacanya, untuk mempelajari dan memahaminya, serta pula untuk mengamalkan dan mengajarkannya sampai merata rahmatnya dirasai dan dikecap oleh penghuni alam semesta. Setiap mukmin yakin bahwa membaca Al-Quran saja sudah termasuk amal yang sangat mulia dan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sebab yang dibacanya itu merupakan kitab suci Al-Quran. Karena yang dibacanya itu merupakan kitab suci Al-Quran. Al-Quran merupakan sebaik-baik bacaan bagi seorang mukmin, baik dikala senang maupun dikala susah, dikala gembira ataupun dikala sedih. Malahan membaca Al-Quran itu bukan saja menjadi amal dan ibadah, tetapi juga menjadi obat dan penawar bagi orang yang gelisah jiwanya. Pada suatu ketika datanglah seseorang kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, memohon nasihat. Katanya, "Wahai Ibnu Mas'ud, berilah nasihat yang dapat kujadikan obat bagi jiwaku yang sedang gelisah. Dalam beberapa hari ini aku merasa tidak tentram, jiwaku gelisah dan pikiranku kusut
makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. Maka Ibnu Mas'ud menasihatinya, katanya, kalau penyakit itu yang menimpamu, maka bawalah hatimu mengunjungi 3 tempat, yaitu ke tempat orang yang membaca Al-Quran, engkau baca Al-Quran, atau engkau dengar baik-baik orang yang membacanya, atau engkau pergi ke majelis pengajian yang mengingatkan hati kepada Allah, atau engkau cari waktu dan tempat yang sunyi, di sana engkau berkhalwat menyembah Allah, umpama di waktu tengah malam buta, di saat orang sedang tidur nyenyak, engkau bangun mengerjakan sholat malam, memohon dan meminta kepada Allah ketenangan jiwa, ketentraman fikiran, dan kemurnian hati. Seandainya jiwamu belum juga terobat dengan cara ini, engkau minta kepada Allah agar diberinya hati yang lain, sebab hati yang kamu pakai itu bukan lagi hatimu. Setelah orang itu kembali ke rumahnya, diamalkannya nasihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu. Dia pergi mengambil wudu, kemudian diambilnya Al-Quran, terus dia baca dengan hati yang khusyuk. Selesai membaca Al-Quran, berubahlah kembali jiwanya menjadi jiwa yang tenang dan tentram, fikirannya jernih, kegelisahannya hilang sama sekali. Tentang keutamaan dan kelebihan membaca Al-Quran, Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang maksudnya demikian: ada 2 golongan manusia yang sungguh-sungguh orang dengki kepadanya, yaitu orang yang diberi oleh Allah kitab suci Al-Quran ini, dibacanya siang dan malam, dan orang yang dianugerahi Allah kekayaan harta siang dan malam, kekayaan itu digunakannya untuk segala sesuatu yang diridhoi Allah. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim pula, Rasulullah SAW menyatakan tentang kelebihan martabat dan keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Demikian maksudnya: perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti bunga utruja, baunya harum dan rasanya lezat. Orang mukmin yang tak suka membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, baunya tidak begitu harum, tapi manis rasanya. Orang munafik yang membaca Al-Quran ibarat sekuntum bunga, berbau harum tetapi pahit rasanya. Dan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, tak ubahnya seperti buah hanzalah, tidak berbau dan rasanya pahit sekali. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW juga menerangkan bagaimana besarnya rahmat Allah terhadap orang-orang yang membaca Al-Quran di rumah-rumah ibadah, masjid, surau, musola, dan lain-lain. Hal ini dikuatkan oleh sebuah hadis yang masyhur lagi sahih, yang artinya sebagai berikut: kepada kaum yang suka berjamaah di rumah-rumah ibadah, membaca Al-Quran secara bergiliran dan mengajarkannya terhadap sesamanya, akan turunlah kepadanya ketenangan dan ketentraman, akan berlimpah kepadanya rahmat, dan mereka akan dijaga oleh malaikat. Juga Allah akan selalu mengingat mereka. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dengan hadis di atas, nyatalah bahwa membaca Al-Quran, baik mengetahui artinya ataupun tidak, adalah termasuk ibadah, amal soleh, dan memberi rahmat serta manfaat bagi yang melakukannya, memberi cahaya ke dalam hati yang membacanya sehingga terang benderang, juga memberi cahaya kepada keluarga rumah tangga tempat Al-Quran itu dibaca. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Anas radhiyallahu anhu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu beri nur atau cahaya rumah tanggamu dengan sholat dan dengan membaca Al-Quran. Di dalam hadis yang lain lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tentang memberi cahaya rumah tangga dengan membaca Al-Quran itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, perbanyaklah membaca Al-Quran di rumahmu. Sesungguhnya di dalam rumah yang tak ada orang membaca Al-Quran, akan sedikit sekali dijumpai kebaikan di rumah itu, dan akan banyak sekali kejahatan, serta penghuninya selalu merasa sempit dan susah. Mengenai pahala membaca Al-Quran, Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa tiap-tiap orang yang membaca Al-Quran dalam sholat akan mendapatkan pahala 50 kebajikan untuk tiap-tiap huruf yang diucapkannya. Membaca Al-Quran di luar sholat dengan berwudu, pahalanya 25 kali kebajikan bagi tiap-tiap huruf yang diucapkannya. Dan membaca Al-Quran di luar sholat dengan tidak berwudu, pahalanya 10 kebajikan bagi tiap-tiap huruf yang diucapkannya. 2. Mendengarkan bacaan Al-Quran. Di dalam ajaran Islam, bukan membaca Al-Quran saja yang menjadi ibadah dan amal yang mendapatkan pahala dan rahmat, tetapi mendengarkan bacaan Al-Quran pun begitu pula. Sebahagian ulama mengatakan bahwa mendengarkan orang membaca Al-Quran pahalanya sama dengan orang yang membacanya. Tentang pahala orang mendengarkan bacaan Al-Quran dengan jelas dalam surah 7 surah Al-A'raf ayat 204 disebutkan sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quriyal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Mendengarkan bacaan Al-Quran dengan baik dapat menghibur perasaan sedih, menenangkan jiwa yang gelisah, dan melunakkan hati yang keras, serta mendatangkan petunjuk. Itulah yang dimaksudkan dengan rahmat Allah yang diberikan kepada orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran dengan baik. Demikian besar mukjizat Al-Quran sebagai wahyu ilahi yang tak bosan-bosan orang membaca dan mendengarkannya. Malahan semakin sering orang membaca dan mendengarkannya, semakin terpikat hatinya kepada Al-Quran. Bila Al-Quran dibaca dengan lidah yang fasih, dengan suara yang baik dan merdu, akan lebih memberi pengaruh kepada jiwa orang yang mendengarkannya dan bertambah imannya. Bagaimana keadaan orang mukmin tatkala mendengarkan bacaan Al-Quran? Digambarkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Surah ke-8 Al-Anfal ayat 2. Diriwayatkan bahwa pada suatu malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarkan Abu Musa al-Ash'ari membaca Al-Quran sampai jauh malam. Sepulang beliau di rumah, beliau ditanya oleh istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, apa sebabnya pulang sampai jauh malam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa beliau terpikat oleh kemerduan suara
Abu Musa al-Ash'ari membaca Al-Quran seperti merdunya suara Nabi Daud alaihissalam. Di dalam riwayat banyak sekali diceritakan betapa pengaruh bacaan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW terhadap hati orang-orang kafir yang setelah mendengarkan bacaan Al-Quran itu. Tidak sedikit hati yang pada mulanya keras dan marah kepada Muhammad SAW serta pengikut-pengikutnya berbalik menjadi lunak dan mau mengikuti ajaran Islam. Rasulullah SAW sendiri sangat gemar mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari disebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud menceritakan sebagai berikut. Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Hai Ibnu Mas'ud, bacakanlah Al-Quran untukku." Lalu aku menjawab, "Apakah aku pula yang membacakan Al-Quran untukmu, ya Rasulullah? Padahal Al-Quran itu diturunkan Tuhan kepadamu." Rasulullah SAW menjawab, "Aku senang mendengarkan bacaan Al-Quran itu dari orang lain." Kemudian Ibnu Mas'ud membacakan beberapa ayat dari surah An-Nisa. Maka ketika bacaan Ibnu Mas'ud sampai kepada ayat ke-41 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi, rasul dan nabi dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka itu atau umatmu. Sedang ayat itu sangat mengharukan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau berkata, "Cukuplah sekian saja ya Ibnu Mas'ud." Ibnu Mas'ud melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air matanya serta menundukkan kepalanya. 3. Membaca Al-Quran sampai khatam atau tamat. Bagi seorang mukmin, membaca Al-Quran telah menjadi kecintaannya. Pada waktu membaca Al-Quran, ia sudah merasa seolah-olah jiwanya menghadap kehadirat Allah yang Maha Kuasa, menerima amanat dan hikmah suci, memohon limpah karunia serta rahmat dan pertolongannya. Membaca Al-Quran telah menjadi wiridnya yang tertentu, baik siang ataupun malam. Dibacanya halaman demi halaman, surat demi surat, dan juz demi juz, akhirnya sampai khatam atau tamat. Tidak ada suatu kebahagiaan di dalam hati seseorang mukmin melainkan bila dia dapat membaca Al-Quran sampai khatam. Bila sudah khatam, itulah puncak dari segala kebahagiaan hatinya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mencatat beberapa hadis dan riwayat mengenai pembacaan Al-Quran sampai khatam. Digambarkannya bagaimana para sahabat dengan keimanan dan keikhlasan hati berlomba-lomba membaca Al-Quran sampai khatam. Ada yang khatam dalam sehari semalam saja, bahkan ada yang khatam 2 kali dalam sehari semalam, dan seterusnya. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyuruh Abdullah bin Umar supaya mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam seminggu. Begitulah para sahabat seperti Utsman, Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab telah menjadi wiridnya untuk mengkhatamkan Al-Quran pada tiap-tiap hari Jumat. Adapun mereka yang mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam seminggu, Al-Quran itu dibagi 7 menurut pembagian yang sudah mereka atur. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada malam Jumat memulai membacanya dari surah Al-Baqarah sampai surah Al-Maidah. Malam Sabtu dari surah Al-An'am sampai surah Hud. Malam Ahad dari surah Yusuf sampai surat Maryam. Malam Senin dari surat Toha sampai surat Tosimim.
Malam Selasa dari surat Al-Ankabut sampai surat Shad. Malam Rabu dari surah Tanzil sampai surah Ar-Rahman, dan mengkhatamkan pada malam Kamis. Tapi Ibnu Mas'ud lain lagi membaginya, yaitu hari yang pertama 3 surat, hari kedua 5 surat, hari ketiga 7 surat, hari keempat 9 surat, hari kelima 11 surat, hari keenam 13 surat, dan hari ketujuh adalah surat yang selebihnya sampai tamat atau khatam. Di samping itu, ada juga di antara para sahabat yang membaca Al-Quran sampai khatam dalam sebulan untuk memperdalam penyelidikannya mengenai maksud yang terkandung di dalamnya. 4. Adab membaca Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci, wahyu ilahi, mempunyai adab tersendiri bagi orang-orang yang membacanya. Adab itu sudah diatur dengan sangat baik untuk penghormatan dan keagungan Al-Quran. Tiap-tiap orang harus berpedoman kepadanya dalam mengerjakannya. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menguraikan dengan sejelas-jelasnya bagaimana hendaknya tata cara membaca Al-Quran. Imam Al-Ghazali telah membagi adab membaca Al-Quran menjadi adab yang mengenai batin dan adab yang mengenai lahir. Adab yang mengenai batin itu diperinci lagi menjadi arti memahami asal kalimat, cara hati membesarkan kalimat Allah, menghadirkan hati dikala membaca sampai ke tingkat memperluas, memperhalus perasaan, dan membersihkan jiwa. Dengan demikian, kandungan Al-Quran yang dibaca dengan perantaraan lidah dapat bersemi dalam jiwa dan meresap ke dalam hati sanubarinya. Kesemuanya ini adalah adab yang berhubungan dengan batin, yaitu dengan hati dan jiwa. Sebagai contoh, Imam Al-Ghazali menjelaskan bagaimana cara hati membesarkan kalimat Allah, yaitu bagi para pembaca Al-Quran ketika dia memulainya. Maka terlebih dahulu ia harus menghadirkan dalam hatinya betapa kebesaran Allah yang mempunyai kalimat-kalimat itu. Dia harus yakin dalam hatinya bahwa yang dibacanya itu bukanlah kalimat manusia, tapi adalah kalam Allah Azza wa Jal. Membesarkan kalam Allah itu bukan saja dalam membacanya, tetapi juga dalam menjaga tulisan-tulisan Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana yang diriwayatkan Ikrimah bin Abi Jahal, sangat gusar hatinya bila melihat lembaran-lembaran yang bertuliskan Al-Quran berserak-serak seolah-olah tersia-sia. Lalu ia memungutnya selembar demi selembar sambil berkata, "Ini adalah kalam Tuhanku, ini adalah kalam Tuhanku." Membesarkan kalam Allah berarti membesarkan Allah. Adapun mengenai adab lahir dalam membaca Al-Quran, selain didapati di dalam kitab Ihya Ulumuddin, juga banyak terdapat di dalam kitab-kitab lainnya. Misalnya dalam kitab Al-Itqan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti tentang adab membaca Al-Quran. Tentang adab membaca Al-Quran itu diperincinya sampai menjadi beberapa bagian. Di antara adab membaca Al-Quran yang terpenting ialah 1. Disunnahkan membaca Al-Quran sesudah berwudu dalam keadaan bersih, sebab yang dibaca adalah wahyu Allah. Kemudian mengambil Al-Quran hendaknya dengan tangan kanan, sebaiknya memegangnya dengan kedua belah tangan. Disunnahkan membaca Al-Quran di tempat yang bersih seperti di rumah, di surau, di musola, dan di tempat-tempat lain yang dianggap bersih, tapi yang paling utama ialah di masjid. Disunnahkan membaca Al-Quran menghadap ke kiblat, membacanya dengan khusyuk dan tenang, sebaiknya dengan berpakaian yang pantas. Ketika membaca Al-Quran, mulut hendaknya bersih, tidak berisi makanan. Sebaiknya sebelum membaca Al-Quran, mulut dan gigi
dibersihkan lebih dahulu. 5. Sebelum membaca Al-Quran, disunnahkan membaca ta'awudz yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesudah itu barulah dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya diminta terlebih dahulu perlindungan Allah supaya terjauh dari pengaruh tipu daya syaitan, sehingga hati dan pikiran tetap tenang di waktu membaca Al-Quran, terjauh dari gangguan atau godaan. Biasa juga sebelum atau sesudah membaca ta'awudz itu berdoa dengan maksud memohon kepada Allah supaya hatinya menjadi terang. Doa itu berbunyi seperti berikut: Allahumma ftah lana hikmatak wansyur alaina rahmatak min khosaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah kiranya kepada kami hikmahmu dan taburkanlah kepada kami rahmat dari khasanahmu, ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. 6. Disunnahkan membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu dengan bacaan yang pelan-pelan dan tenang, sesuai dengan firman Allah dalam surah ke-73 Al-Muzammil ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Membaca dengan tartil itu lebih banyak memberi bekas dan mempengaruhi jiwa, serta lebih mendatangkan ketenangan batin dan rasa hormat kepada Al-Quran. Telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku lebih suka membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran dengan tartil daripada ku baca seluruh Al-Quran dengan cara terburu-buru dan cepat-cepat. 7. Bagi orang yang sudah mengerti arti dan maksud ayat-ayat Al-Quran, disunnahkan membacanya dengan penuh perhatian dan pemikiran tentang ayat-ayat yang dibacanya itu dan maksudnya. Cara pembacaan seperti inilah yang dikehendaki, yaitu lidahnya bergerak membaca, hatinya turut memperhatikan dan memikirkan arti dan maksud yang terkandung dalam ayat-ayat yang dibacanya, yaitu membaca Al-Quran serta mendalami isi yang terkandung di dalamnya. Hal itu akan mendorongnya untuk mengamalkan isi Al-Quran itu. Firman Allah dalam surah 4 An-Nisa ayat 82 berbunyi sebagai berikut: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka tidak memperhatikan isi Al-Quran? Bila membaca Al-Quran yang selalu disertai perhatian dan pemikiran arti dan maksudnya, maka dapat dilakukan ketentuan-ketentuan terhadap ayat-ayat yang dibacanya. Umpamanya, bila bacaan sampai kepada ayat tasbih, maka dibacanya tasbih dan tahmid. Bila sampai kepada doa dan istighfar, lalu berdoa dan mohon ampun. Bila sampai kepada ayat azab, lalu memohon perlindungan kepada Allah. Bila sampai kepada ayat rahmat, lalu memohon dan meminta rahmat, dan begitulah seterusnya. Caranya boleh diucapkan dengan lisan atau cukup dalam hati saja. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Ibnu Abbas yang maksudnya sebagai berikut: sesungguhnya Rasulullah SAW apabila membaca Sabbihisma rabbikal a'la, al-a'la, beliau lalu membaca Subhana rabbiyal a'la. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud dari Wail bin Hujur yang maksudnya sebagai berikut: aku dengar Rasulullah SAW membaca surah Al-Fatihah, maka Rasulullah sesudah membaca walad dolin, lalu membaca amin. Demikianlah juga disunnahkan sujud bila membaca ayat-ayat sajadah, dan sujud itu dinamakan sujud tilawah. Ayat-ayat sajadah itu terdapat pada 15 tempat, yaitu pertama,
dalam surah Al-A'raf ayat 206, 2 dalam surah Ar-Ra'd ayat 15, 3 dalam surah An-Nahl ayat 50, 4 dalam surah Al-Isra ayat 109, 5 dalam surah Maryam ayat 58, 6 dalam surah Al-Hajj ayat 18 dan ayat 77, 7 dalam surah Al-Furqan ayat 60, 8 dalam surah An-Naml ayat 26, 9 dalam surah As-Sajdah ayat 15, 10 dalam surah As-Sad dalam surah Sad ayat 24, 11 dalam surah Fussilat ayat 38, 12 dalam surah An-Najm ayat 62, 13 dalam surah Al-Insyiqaq ayat 21 dan 14 dalam surah Al-Alaq ayat 19. 8. Dalam membaca Al-Quran itu hendaklah benar-benar diresapkan arti dan maksudnya, lebih-lebih apabila sampai pada ayat-ayat yang menggambarkan nasib orang-orang yang berdosa dan bagaimana hebatnya siksaan yang disediakan bagi mereka. Sehubungan dengan itu, menurut riwayat, para sahabat banyak yang mencucurkan air matanya dikala membaca dan mendengar ayat-ayat suci Al-Quran yang menggambarkan betapa nasib yang akan diderita oleh orang-orang yang berdosa. Disunnatkan membaca Al-Quran dengan suara yang bagus lagi merdu, sebab suara yang bagus dan merdu itu menambah keindahan uslubnya Al-Quran. Rasulullah SAW telah bersabda, "Zayyinul Quran bi aswatikum." Hendaklah kamu sekalian hiasi Al-Quran itu dengan suaramu yang merdu. Diriwayatkan bahwa pada suatu malam Rasulullah SAW menunggu-nunggu istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah radhiyallahu anha yang kebetulan agak terlambat datangnya. Setelah ia datang, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Bagaimanakah keadaanmu?" Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Aku terlambat datang karena mendengarkan bacaan Al-Quran. Seseorang yang sangat bagus lagi merdu suaranya. Belum pernah aku mendengarkan suara sebagus itu." Maka Rasulullah SAW terus berdiri dan pergi mendengarkan bacaan Al-Quran yang dikatakan Aisyah radhiyallahu anha itu. Rasulullah SAW kembali dan mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anhuma, "Orang itu adalah Salim, budak sahaya Abi Hudzaifah. Puji-pujian bagi Allah yang telah menjadikan orang yang suaranya seperti Salim itu sebagai umatku." Oleh sebab itu, melakukan Al-Quran dengan suara yang bagus adalah disunnahkan, asalkan tidak melanggar ketentuan-ketentuan dan tata cara membaca sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ilmu qiraat dan tajwid, seperti menjaga matnya, harokatnya atau barisnya, idghamnya dan lain-lainnya. Di dalam kitab Zawahidur Raudhah diterangkan bahwa melakukan Al-Quran dengan cara bermain-main serta melanggar ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas itu haram hukumnya. Orang yang membacanya dianggap fasik, juga orang yang mendengarkannya turut berdosa. 10. Ketika membaca Al-Quran, janganlah diputuskan hanya karena hendak berbicara dengan orang lain. Hendaknya pembacaan diteruskan sampai ke batas yang telah ditentukan, barulah disudahi. Juga dilarang tertawa-tawa, bermain-main dan lain-lain semacam itu. Ketika sedang membaca Al-Quran, bermain-main dan lain-lain yang semacam itu ketika sedang membaca Al-Quran. Sebab pekerjaan yang seperti itu tidak baik dilakukan ketika membaca kitab suci dan berarti tidak menghormati kesuciannya. Itulah di antara adab tata cara yang terpenting yang harus dijaga
dan diperhatikan, sehingga dengan demikian kesucian Al-Quran dapat terpelihara dengan sebaik-baiknya. Belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Setiap mukmin yang mempercayai Al-Quran mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap kitab sucinya. Di antara kewajiban dan tanggung jawab itu ialah mempelajarinya dan mengajarkannya. Belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah kewajiban suci lagi mulia. Rasulullah SAW telah mengatakan, yang sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya seseorang yang berpagi-pagi pergi mempelajari ayat-ayat dalam kitabullah lebih baik yang seperti itu daripada mengerjakan sholat sunnah 100 rakaat. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah SAW juga mengatakan, siapa-siapa yang mempelajari kitabullah kemudian diamalkannya isi yang terkandung dalamnya, Allah akan menunjukinya dari kesesatan dan akan dipeliharanya pada hari kiamat dari siksa yang keras atau siksa yang berat. Belajar Al-Quran itu merupakan kewajiban yang utama bagi setiap mukmin. Begitu juga mengajarkannya. Belajar Al-Quran itu dapat dibagi kepada beberapa tingkatan, yaitu belajar membacanya sampai lancar dan baik, menuruti kaidah-kaidah yang berlaku dalam qiraat dan tajwid, belajar arti dan maksudnya sampai mengerti akan maksud-maksud yang terkandung di dalamnya, dan terakhir belajar menghafalnya di luar kepala, sebagaimana yang dikerjakan oleh para sahabat pada masa Rasulullah SAW. Demikian pula pada masa tabi'in dan sekarang di seluruh negeri Islam. Belajar Al-Quran itu hendaklah dari semenjak kecil, sebaiknya dari semenjak berumur 5 atau 6 tahun, sebab umur 7 tahun sudah disuruh mengerjakan sholat. Rasulullah SAW sudah mengatakan, suruhlah anak-anakmu mengerjakan sholat bila sudah berumur 7 tahun, dan pukullah, marahilah bila dia tidak mengerjakan sholat kalau sudah berumur 10 tahun. Menjadikan anak-anak dapat belajar Al-Quran mulai semenjak kecil itu adalah kewajiban orang tuanya masing-masing. Berdosalah orang tua yang mempunyai anak-anak tetapi anak-anaknya tidak pandai membaca Al-Quran. Tidak ada malu yang paling besar di hadapan Allah nantinya bila mana anak-anaknya tidak pandai membaca Al-Quran. Sebaliknya, tidak ada kegembiraan yang lebih memuncak nantinya bila mana orang tua dapat menjadikan anaknya pandai membaca Al-Quran. Rasulullah SAW telah mengatakan, tidak ada suatu keuntungan bagi seorang yang telah menjadikan anaknya pandai membaca Al-Quran, kecuali baginya nanti pada hari kiamat akan diberikan suatu mahkota dari dalam surga. Pada tingkat pertama ini, yaitu tingkat mempelajari membaca Al-Quran dengan baik, hendaknya sudah merata dilaksanakan, sehingga tidak ada lagi orang yang buta huruf Al-Quran di kalangan masyarakat Islam. Pada tiap-tiap rumah tangga orang Islam, hendaknya diaktifkan benar-benar pemberantasan buta huruf Al-Quran, sehingga setiap muslim yang menjadi keluarga rumah tangga itu sudah pandai semuanya membaca Al-Quran dengan baik. Batas untuk mempelajari Al-Quran itu hanya bila seseorang sudah diantar ke lubang kubur. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mempelajarinya, misalnya saja karena tua, karena sudah dewasa dan sebagainya. Dalam tingkatan pertama, sekedar pandai membaca Al-Quran dengan baik. Hal ini berlaku bagi anak-anak, orang dewasa maupun orang tua, pria ataupun wanita, semuanya berkewajiban untuk mempelajarinya. Sesudah itu barulah menginjak ke tingkat yang kedua,
yaitu mempelajari arti dan maksud yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Al-Quran itu betul-betul menjadi pelajaran, petunjuk dan peraturan bagi setiap muslim dalam mencapai kebahagiaan hidup yang diridhai Allah. Untuk itulah tarjamah Al-Quran ini disusun dan diterbitkan oleh pemerintah dengan maksud agar tarjamah Al-Quran itu dapat dipelajari secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia dengan mudah. Tarjamah ini disusun oleh para ahli menurut bidangnya masing-masing. Pelaksanaannya diserahkan kepada suatu lembaga negara yang diberi nama Lembaga Penyelenggara Pentarjamah Kitab Suci Al-Quran. Selain mempelajari cara membaca serta mendalami arti dan maksud yang terkandung di dalam Al-Quran, yang terpenting adalah mengajarkannya. Jadi belajar dan mengajar merupakan dua tugas yang mulia lagi suci, yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Sedapat mungkin hasil yang dipelajari itu terus diajarkan pula, yang demikianlah dan demikianlah seterusnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, demikian beliau menerima wahyu. Waktu itu juga terus diajarkannya kepada para sahabat. Seketika selesai wahyu itu turun, para sahabat pun berbuat sedemikian itu pula. Seterusnya, orang yang mendapatkan pelajaran dari para sahabat itu melanjutkannya kepada orang yang lain. Demikianlah secara sambung menyambung, seperti rantai yang tidak putus-putusnya. Mengajarkan Al-Quran merupakan tugas yang sangat mulia di sisi Allah. Di dalam tugas mengajarkan Al-Quran itu terkandung 3 kemuliaan, yaitu kemuliaan mengajar dan merupakan warisan tugas Nabi, kemuliaan membaca Al-Quran sementara mengajar, dan kemudian memperdalam maksud yang terkandung di dalamnya. Dengan mengajar terus-menerus, ia akan menjadi orang yang mahir memahami Al-Quran. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang berasal dari Siti Aisyah radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW telah bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as-safaratil kiramil bararah, wallazi yaqra'ul Qur'ana wa yatatatta fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajron." Orang yang membaca Al-Quran, lagi pula ia mahir, kelak mendapatkan tempat dalam surga bersama-sama dengan rasul-rasul yang mulia lagi baik. Dan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak mahir membacanya tertegun-tegun dan tampak agak besar dan tampak agak berat lidahnya atau belum lancar, ia akan mendapatkan 2 pahala. Saya ulangi lagi hadisnya. Al-mahiru bil Qur'an ma'as-safaratil kiramil bararah, wallazi yaqra'ul Qur'ana wa yatatatta fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajron. Orang yang membaca Al-Quran, lagi pula ia mahir, kelak mendapatkan tempat dalam surga bersama-sama dengan rasul-rasul yang mulia lagi baik. Dan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak mahir, membacanya tertegun-tegun dan tampak agar berat lidahnya atau belum lancar, ia akan mendapatkan 2 pahala. 6. Tajwid. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa tajwid itu adalah suatu cabang ilmu yang sangat penting untuk dipelajari. Sebelum mempelajari ilmu qiraat Al-Quran, ilmu tajwid adalah pelajaran untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Dalam ilmu tajwid itu diajarkan bagaimana cara melafadzkan huruf yang berdiri sendiri, huruf yang dirangkaikan dengan huruf yang lain, melatih lidah mengeluarkan huruf dan makhrajnya, belajar mengucapkan bunyi yang panjang dan yang pendek, cara menghilangkan bunyi huruf dengan menggabungkannya kepada huruf yang sesudahnya atau idgham, berat atau ringan, berdesis atau tidak, mempelajari tanda-tanda berhenti dalam bacaan dan lain-lain sebagainya.
Ilmu tajwid itu diajarkan sesudah pandai membaca huruf Arab dan telah dapat membaca Al-Quran sekedarnya. 7. Cara pembacaan Al-Quran dan penulisannya. Setelah wafat Utsman, mushaf Al-Imam tetap merupakan satu-satunya mushaf yang dijadikan pegangan umat Islam dalam pembacaan Al-Quran. Meskipun demikian, terdapat juga beberapa perbedaan dalam pembacaan tersebut. Sebab-sebab timbulnya perbedaan itu dapat disimpulkan dalam dua hal. Pertama, penulisan Al-Quran itu sendiri. Kedua, perbedaan lahjah atau dialek orang-orang Arab. Penulisan Al-Quran itu dapat menimbulkan perbedaan pembacaan oleh karena mushaf Al-Imam ditulis oleh sahabat-sahabat yang tulisannya belum dapat dimasukkan ke dalam golongan tulisan yang baik, sebagaimana diterangkan dalam buku Muqaddimah Ibnu Khaldun. Dalam buku tersebut, Ibnu Khaldun berkata, perhatikanlah akibat-akibat yang terjadi disebabkan tulisan mushaf yang ditulis sendiri oleh sahabat-sahabat dengan tangannya. Tulisan itu tidak begitu baik, sehingga kadang-kadang terjadilah beberapa kesalahan dalam penulisan jika ditinjau dari segi tulisan yang baik dan bagus. Untuk mengambil berkat, para tabi'in dalam menjalin Al-Quran mengikuti saja bentuk tulisan mushaf Al-Imam, karena mushaf itu ditulis oleh sahabat Rasulullah SAW sendiri yang menerima Al-Quran langsung dari Nabi. Di samping itu, penulisan mushaf Al-Imam adalah tanpa titik dan baris. Adapun perbedaan lahjah orang-orang Arab telah menimbulkan macam-macam qiraat atau bacaan, sehingga pada tahun 200 Hijrah muncullah ahli-ahli qiraat yang tidak terhitung banyaknya, seperti qiraat Ibnu Mas'ud. Di antara lahjah-lahjah bahasa Arab yang masyhur ialah lahjah-lahjah Quraisy, Hudzail, Tamim, Asad, Rabi'ah, Hawazin, dan Sa'ad. Dan di antara qori-qori yang termasyhur ialah 1. Abdullah bin Amir, meninggal di Syam pada tahun 118 Hijrah. Perawi-perawinya yang termasyhur ialah Al-Bassi Abdul Hasan Hamid bin Muhammad dan Kumbul Abu Umar Muhammad. 2. Abu Ma'bad Abdullah bin Kasir, meninggal di Makkah tahun 120 Hijrah. Perawi-perawinya yang termasyhur ialah Abu Bakar Syu'bah bin Ilyas dan Abu Amr Hafs bin Sulaiman. 3. Abu Bakar Asim bin Abi An-Nujud, meninggal di Kufah tahun 127 Hijrah. Perawi-perawinya yang termasyhur ialah Abu Syu'bah bin Ilyas dan Abu Amr Hafs bin Sulaiman. 4. Abu Amr bin Al-Ala, meninggal di Basrah tahun 154 Hijrah. Perawi-perawinya yang termasyhur ialah Ad-Durawi, Abu Amr Hafs dan As-Susi Abu Shu'aib Saleh bin Ziyad. 5. Nafi bin Naim, meninggal di Madinah pada 109 Hijrah. Perawi-perawinya yang termasyhur ialah Kulum Abu Musa, Isa bin Mina, dan Warash Abu Sa'id Utsman bin Sa'id. 6. Abdul Hasan Ali bin Hamzah Al-Kisai, meninggal di Basrah tahun 189 Hijrah. Perawi-perawinya yang termasyhur ialah Abdul Haris Al-Laits bin Khalid dan Ad-Durawi tersebut di atas. 7. Abu Imarah Hamzah bin Habib, meninggal tahun 216 Hijrah. Perawi-perawinya yang termasyhur ialah Abu Muhammad Khalab bin Hisham dan Abu Isa Khalad bin Khalid. Qiraat-qiraat ini dimasyhurkan orang dengan nama qiraat sab'ah atau bacaan yang 7. Kemudian timbul lagi qiraat yang lain yang qori-qorinya ialah 1. Abu Muhammad Ya'qub bin Ishaq Al-Hadrami, meninggal di Basrah
tahun 225 Hijrah. Perawi-perawinya yang termasyhur ialah Ruwais Muhammad bin Al-Mutawakkil dan Raw bin Abdul Mukmin. 2. Abu Muhammad Khalaf bin Hisham tersebut di atas yang meninggal di Kufah tahun 229 Hijrah. Perawi-perawinya yang termasyhur ialah Ishaq Al-Warraq dan Idris Al-Madda. 3. Abu Ja'far Yazid bin Al-Qa'qa' Al-Makhzumi meninggal di Madinah tahun 230 Hijrah. Perawi-perawinya yang termasyhur ialah Ibnu Wardan dan Ibnu Jammas. Dengan tambahan yang 3 ini, qiraat itu menjadi 10 dan disebut qiraat yang 10. Kemudian timbul lagi 4 qiraat yang lain pula, yang qori-qorinya ialah Muhammad bin Mahaisis Al-Makki, Al-A'mash Al-Kufi, Al-Hasan Al-Basri, dan Yahya Al-Yazidi. Semua menjadi qiraat yang 14. Qiraat yang 7 adalah qiraat yang mutawatir yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang banyak, dan qiraat yang 3 adalah qiraat ahad yang diriwayatkan oleh seorang perawi, sedangkan qiraat yang 4 adalah qiraat yang syadz atau lemah atau jarang. Adapun qiraat yang batil ialah qiraat yang menambahkan kata-kata di dalam ayat sebagai penafsiran, seperti qiraat Sa'ad bin Abi Waqqas yang menambahkan kata min kepada ayat walahu akhun au ukhtun, walahu akhun wa au ukhtun min sebagaimana, saya ulangi, seperti qiraat Sa'ad bin Abi Waqqas yang menambahkan kata min kepada ayat walahu ukhtun au ukhtun, walahu akhun au ukhtun, sehingga menjadi walahu akhun au ukhtun min Sebagaimana diterangkan di atas, Al-Quran mula-mula ditulis tanpa titik dan baris. Namun demikian, hal ini tidak mempengaruhi pembacaan Al-Quran, karena para sahabat dan para tabi'in adalah orang-orang yang fasih dalam bahasa Arab. Oleh sebab itu, mereka dapat membacanya dengan baik dan tepat. Tetapi setelah agama Islam tersiar dan banyak bangsa yang bukan bangsa Arab memeluk agama Islam, sulitlah bagi mereka membaca Al-Quran tanpa titik dan baris itu. Apabila keadaan demikian dibiarkan, dikhawatirkan bahwa hal ini akan menimbulkan kesalahan-kesalahan dalam pembacaan Al-Quran. Maka Abul Aswad Ad-Duali mengambil inisiatif untuk memberi tanda-tanda dalam Al-Quran dengan tinta yang berlainan warnanya dengan tulisan Al-Quran. Tanda-tanda itu adalah titik di atas untuk fathah, titik di bawah untuk kasrah, titik di sebelah kiri atas untuk dhammah, dan 2 titik untuk tanwin. Hal ini terjadi pada masa Muawiyah. Kemudian di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan tahun 685 sampai 705 Miladiah, Nasir bin Asim dan Yahya bin Ya'mar menambahkan tanda-tanda untuk huruf-huruf yang bertitik dengan tinta yang sama dengan tulisan Al-Quran. Itu adalah untuk membedakan antara maksud dari titik Abul Aswad Ad-Duali dengan titik yang baru ini. Titik Abul Aswad adalah untuk tanda baca, dan titik Nasir bin Asim adalah titik huruf. Cara penulisan semacam ini tetap berlaku pada masa Bani Umayyah dan pada masa Abbasiyah, bahkan tetap dipakai pula di Spanyol sampai pertengahan abad keempat Hijrah. Kemudian ternyata bahwa cara pemberian tanda seperti ini menimbulkan kesulitan bagi para pembaca Al-Quran karena terlalu banyak titik, sedangkan titik itu lama-kelamaan hampir menjadi serupa warnanya. Maka Al-Khalil mengambil inisiatif untuk membuat tanda-tanda yang baru, yaitu huruf waw kecil di atas untuk tanda dhammah, huruf alif kecil untuk tanda fathah, huruf ya kecil untuk tanda kasrah,
kepala huruf shin untuk tanda syaddah, kepala ha untuk sukun, dan kepala ain untuk hamzah. Kemudian tanda-tanda ini dipermudah, dipotong dan ditambah sehingga menjadi bentuk yang ada sekarang ini. Demikian para sobat Al-Haqqu TV, pembacaan materi bab yang ke-6 yang merupakan bab terakhir dari Muqaddimah Al-Quran Al-Karim dan terjemahannya terbitan Depak Republik Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.